Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Sabtu ini kita lihat bulan conjunction dengan Neptunus yang station, dan ini square dengan matahari. Jadi kalau ini dan mataharinya juga oposisi dengan Lilith. Jadi ini adalah transit yang agak panas berarti karena bulan dan matahari. Jadi kan secara keseluruhan garis merah yang bisa dibilang T-square ini kan artinya memang ada tension. Tapi karena yang terlibat adalah Neptunus, matahari, dan Lilith, di mana bulan itu bertemunya dengan Neptunus, maka di sini energi yang paling dominan adalah confusion. Kalau diambil negatif atau kalau kita freak out dengan semuanya, kita bingung mesti bagaimana. Dan ini juga bisa menggambarkan ada emosi yang meningkat karena apa yang diinginkan dengan apa yang bisa dilakukan itu tidak sejalan, dan kita melihat atau paling tidak emosinya adalah kita menginginkan sesuatu tidak diberi, tapi kita melihat orang lain atau pihak lain bisa lolos di situasi yang kita punya. Jadi kita tuh marah kepingin mendapatkan tanda petik fasilitasi seperti itu juga. Yang kita juga tahu bahwa fasilitasi itu sebenarnya juga udah nggak benar, tapi bisa menjadi preseden untuk kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, jadi emosi seperti itu yang sepertinya akan muncul. Dan kalau kita lihat Jupiter dan Merkurius yang sextile, ini sepertinya siapapun yang berada di pihak satunya, ya bukan pihaknya kita, berarti anyway dua sisi ini kan tampak kontroversi, itu bisa mengatakan dengan lantang, iya nggak bisa begitu. Jadi kayak punya narasi pembenaran atau apapun yang bisa membuat kita merasa semakin tidak diperhatikan, dan kita cenderung untuk ya udah kalau gitu saya walk out. Jadi ada pasif agresif yang saya melihat di sini, dan ambil hanya jika resonate ya. Dan kalau kita lihat Mars itu akan conjunction atau sudah dekat dengan North Node, ini kayak kita udah fed up gitu loh, udah malas kayak gitu lagi, kayak gitu, ada emosi seperti itu. Dan kita bisa menjelaskan mengapa pihak yang membiarkan ini berlangsung itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari ruminya, satu kartu setelah diacak, kita dapat Victory of Mariam. Ini sebenarnya energinya sama kan. Jadi kayak kalau kita tarik kembali ke zamannya Mariam yang benar itu justru yang paling banyak mendapatkan cercaan. Tetapi sebenarnya Mariam itu karena zamannya udah berubah, sekarang semua udah divalidasi bahwa itu tidak begitu kenyataannya. Tapi bayangkan situasinya adalah ketika kita berada di zamannya Mariam, ketika kita melakukan semua yang terbaik, yang divination-nya tinggi, tetapi tidak menerima penghargaan atau setidaknya justru menerima cercaan yang luar biasa. Seperti itu. Ini energinya berat ya. Atau mudah-mudahan itu hanya sesuatu yang ada di luar gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita punya power. Kita tahu lebih banyak. Jadi power kita kalau punya power itu, kan kita nggak mungkin memamerkan. Karena kalau kita pamerkan, kita jadi bully kan. Power kita yang besar itu justru kita sembunyikan. Kita hanya pakai
kalau kondisinya sangat mendesak. Itu udah jamak power kita akan bermanfaat kalau kita tidak menggunakan untuk kenyamanan diri kita sendiri. Justru kita gunakan sebagai teman, sebagai hal yang membantu. Dan kalau penggambarannya adalah anjing, anjing itu kan nggak pernah berusaha untuk lebih tinggi daripada tuannya. Penggambarannya seperti itu. Jadi seberapapun dia membantu, mencintai, memuja tuannya, tetapi dia nggak pernah merasa butuh untuk lebih tinggi daripada apa yang dipuja, sama kayak Maryamnya tadi. Jadi dia menerima semua pengorbanan yang dia lakukan buat tujuan yang lebih besar, dan dia tidak bermaksud untuk mengambil alih glorinya tersebut menjadi miliknya dia. Kalaupun Maryam menjadi hal yang divine dan sangat dikagumi, itu bukan karena Maryam berusaha untuk naik ke atas, enggak, karena semua orang sudah melihat betapa perjuangannya beliau itu sangat besar. Dan kalau di sini digambarkan dengan serenity atau sebenarnya ketenangan, berdamai dengan diri sendiri. Jadi apapun energi yang di luar sampai ke kita, karena tadi kan penggambarannya tension ya kalau di chart ya, tension, tapi somehow kita merasa bisa tenang karena kita mengkaitkan apa yang kita lakukan bukan untuk ketenaran, tapi untuk kebaikan banyak orang. Dan kalau kita membantu, kita nggak koar-koar. Wow, ya ini current situationnya tuh di sini disebutnya Phoenix Resurrection. Jadi sepertinya kita sudah pernah mengalami satu situasi di mana kita terbakar, habis jatuh, hilang, but somehow kita masih hidup dan kita dibangkitkan lagi. Jadi saya bicara tentang spirit kita. Kita pernah memperjuangkan sesuatu, ditahan, nabrak, dibohongin, apapun. Tapi yang jelas kita terbakar, tanda petik di situ. Kita sempat down sampai jatuh ke dasar, tapi somehow kita bangkit lagi, kita punya kekuatan. Jadi ini juga sama gambar beruang tadi di Lenormand. Dan kita pikir setelah kita mampu bangkit lagi, betapa susahnya untuk pernah jatuh dan bangkit itu kita sudah dengan penuh keberanian akan saya lawan apapun yang menghantam saya, dan saya tidak akan membiarkan orang-orang yang punya nasib seperti saya terhantam hal yang sama. Jadi udah ready untuk jadi prajurit atau jadi bumper, apapun istilahnya, ketika kita stand up ya. Ini Dragon's Duel-nya ini. Tapi sebenarnya hidden influences-nya adalah perception. Barangkali kita nggak harus berada di posisi yang berlawanan ya, tadi penggambarannya serenity itu juga kita tahu bahwa dia salah, tetapi pengalaman kita bukan dipakai untuk berantem, untuk secara agresif melawan, tetapi untuk mampu melihat situasi. Oh, saya udah pernah berada di posisi ini, saya tahu juga posisi di sana maksudnya apa, dan mungkin bantuan saya itu tidak merupakan saya yang harus melawan, tetapi saya membantu supaya hal tersebut, hal yang kita pernah rasakan dan tidak ingin terjadi pada orang lain, itu kita bisa hindarkan buat orang-orang yang kita nggak kepingin lah orang lain mengalami hal tersebut. Nah, di sini advice-nya adalah small step, asking for help. Jadi ya artinya jelas di sini jangan lakukan itu sendiri, karena apapun yang dihadapi ini adalah hal yang besar ya. Kita punya kemampuan, tapi yang dihadapi jauh lebih besar. Jadi pelan-pelan, small step. Itu sarannya. Dan hasilnya adalah abundance, fruition, reaping what you sow. Jadi yang kita upayakan dengan sangat hati-hati, penuh perhitungan, karena sudah lebih tahu tadi gambar buku di Lenormand-nya, itu akan menang, akan menjadi kuat, tetapi tidak bisa dilakukan dengan cara revolusi. Karena gaya atau bumi itu bukan gayanya, bukan caranya dia, adalah untuk secara
apa ya, secara cepat menghantam sesuatu, enggak, bertahan dan menjadi kuat dan menjadi besar dulu. Apapun energi yang kita ingin tampilkan, kita nggak bisa sendiri, kita harus punya massa. Itu yang keluar, somehow itu yang keluar informasinya. Oke, kita lihat yang di kiri dan kanan ya. Five of Cups itu sendiri kan bercerita tentang kita pernah gagal. Jadi gambar dari Phoenix-nya tadi sudah pernah gagal, dan yang gagal itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau kita punya trauma itu udah menjadi bagian dari diri kita. Tapi bukan berarti kita jatuh terus di dasar, kita kan bangkit. Kita tahu bahwa masih ada 2 cups di sana yang harus diselamatkan. Dan kita bisa memastikan bahwa 2 cups itu selamat di kiri. Dan yang Seven of Pentacles-nya di tengah itu kan adalah tantangan. Tantangannya adalah menunggu. Jadi memang harus menunggu walaupun kita mungkin cenderung untuk terbakar emosinya ya. Tadi ya, Neptunus itu kan kayak air, square dengan matahari, kayak air panas gitu, kebakar, airnya dibakar. Dia nggak bisa membakar lebih banyak, tetapi yang terkena airnya itu bisa sangat fatal lah. Ya, kalau di sini ini saran ya, financial breakthrough, focus on what you like, overspending. Karena ini bentuknya saran adalah sekarang kita bertahan dulu, tidak usah terlalu memikirkan langkah yang besar, sama berarti ya, langkahnya kecil juga, breakthrough, tapi perlahan karena Pentacles, dan hasilnya adalah King of Pentacles. Jadi apapun yang terjadi di sini, peristiwa masa lalu yang membuat trauma, jangan kita melangkah hanya karena emosi tanpa pikir panjang. Sarannya adalah bertahan dulu. Ini harus ada breakthrough, harus ada cara khusus untuk bisa menghadapi situasi ini, tetapi jangan lakukan dengan ceroboh, karena kita harus melakukannya perlahan, tahap demi tahap, untuk bisa pada akhirnya menjadi King of Pentacles. Kita kembali mencapai kesejahteraan kita. Kalau dari pesan angels-nya yang terakhir, all you need is to ask, and we shall be instantly at your side, loving and supporting you always. Jadi ini situasinya nggak mudah, jelas, dan mengingatkan kita untuk berdoa, meminta sesuatu, dan ini keluarnya juga di sini ya. Ini sebagai advice. Jadi perlahan, jangan pernah lepas koneksi ya kita dengan di atas, karena kita nggak bisa melakukannya sendiri. Hanya tangan yang besar sekali yang mampu membantu kita. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.